Haleluya, haleluya, puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, dalam renungan firman Tuhan kali ini, saya memberikan judul perkataan siapa yang Anda percaya. Perkataan siapa yang kita percaya. Saudara, herankah Anda jika orang Kristen akhir zaman ini tanpa dia sadari mungkin dia jauh lebih percaya kepada perkataan manusia, jauh lebih percaya kepada perkataan media dibandingkan dia percaya kepada perkataan Allah? Tidak heran karena setiap hari kita dibanjiri oleh begitu banyak informasi. Bahkan seringkali kita bingung informasi mana yang benar, informasi mana yang tidak benar, atau istilahnya adalah hoax ya. Karena apa? Karena informasi-informasi itu akan kita pakai untuk menentukan sikap, untuk mengambil keputusan. Dan manusia akhir zaman, entah sadar entah tidak, mereka menjadi jauh lebih rasional daripada lebih rohani. Maksudnya apa? Semua pemikiran mereka lebih banyak dikendalikan oleh otak mereka, oleh logika mereka, daripada oleh kepercayaannya kepada Tuhan. Karena memang dua alam itu seringkali banyak kali bertentangan. Antara yang rasional, yang logis dengan yang supranatural, itu seringkali berseberangan. Nah, saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu untuk menyadari dan menentukan sikap, informasi, perkataan siapa yang akan kita pegang dan kita jadikan dasar untuk mengambil sikap dan untuk mengambil keputusan-keputusan. Ya, saudaraku, haleluya. Kita awali pembacaan firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 sampai ayat yang kelima. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi pada akhir zaman Tuhan sudah menubuatkan manusia tidak suka akan informasi yang benar. Yang benar di sini yang sehat. Yang sehat di sini asalnya dari Allah. Manusia lebih suka, lebih berselera untuk mengumpulkan orang-orang, tokoh-tokoh, guru-guru yang bisa menyampaikan berita yang mereka inginkan untuk memuaskan keinginan telinganya. Ingat, manusia di sini bisa termasuk kita, anak-anak Tuhan, ya. Karena firman Tuhan bilang begini, karena akan datang waktunya orang, kan kita termasuk orang ya saudaraku ya. Kalau kita tidak waspada, kita bisa hanyut di dalam arus ini. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Berapa kali Anda pernah menasihatkan sesuatu yang benar, tetapi orang marah terhadap Anda? Tidak terima, tidak berselera akan perkataan Anda. Atau tanpa kita sadari, kita sendiri menerima ajaran yang sehat, ajaran berdasar firman Tuhan, dan kita tidak berselera. Kenapa? Karena kita punya selera kita sendiri. Kita memiliki apa yang kita kehendaki dan apa yang memuaskan kita, saudaraku. Ini adalah sikap yang berbahaya karena kemudian kita menyamaratakan antara berita surga dengan berita dunia, seolah-olah itu stratanya sama dan kita bisa memilih satu dengan yang lain sesuai selera kita. Hati-hati, saudaraku. Itu sikap bisa menjerumuskan kita kepada sesuatu yang buruk. Ayat 4 kita lanjutkan. Mereka atau orang-orang yang tidak menerima ajaran sehat yang hanya mau memuaskan telinganya itu, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng.
dongeng, fantasi, khayalan, sesuatu yang hanya membawa kesenangan tetapi tidak membawa pertobatan, tidak membawa pembaharuan, tidak membawa penyempurnaan, saudaraku. Hari-harinya diisi dengan berita-berita dan acara-acara yang menyenangkan, yang menghibur tetapi tidak membawa refleksi diri, tidak membawa sesuatu perenungan di dalam dirinya. Apakah hidupnya berkenan kepada Tuhan? Apakah hidupnya semakin hari semakin sempurna atau tidak? Tetapi sebagai hamba-hamba Tuhan, di sini Rasul Paulus berkata kepada Timotius, hamba-hamba Tuhan harus tetap menyuarakan berita kebenaran, meskipun manusia akhir zaman tidak berselera. Ayat 5, tetapi kuasailah dirimu, Timotius. Memang ada orang yang tidak mau dengar firman, ada orang yang menolak nasihat yang baik. Kuasai dirimu, jangan emosi, jangan menjadi lemah semangat, jangan menjadi putus asa. Kuasai dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Kadang-kala pemberita kebenaran harus menderita, karena dicela, karena dibenci, karena kemudian tidak disukai. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Hamba-hamba Tuhan tidak akan menyerah. Mereka akan tetap memberitakan berita sorga. Persoalannya adalah ketika manusia akhir zaman semakin hari semakin tidak berselera mendengar berita sorga. Saudaraku, kita biasanya mempercayai atau tidak mempercayai seseorang tergantung kepada penilaian kita kepada orang itu. Misalnya, sebagai contoh, jika atasan kita memberitahu kita bahwa bulan depan gaji kita naik, maka kemudian kita langsung berkata, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Hati kita gembira, bahkan kita sangat bersemangat untuk memberitahu istri atau suami. Kita bilang, Pak, Ma, bulan depan, kata bos, gajiku naik. Kita bisa beli perabotan yang sudah lama kita bicarakan. Saudaraku, mengapa reaksi kita seperti itu? Begitu dengar perkataan bos, hati kita gembira, antusias, semangat. Karena kita percaya penuh kepada perkataan atasan kita itu. Kita semua bereaksi seperti itu dalam iman ketika kita mendengar kata-kata yang kita percayai. Paling sedikit kita berkata amin. Dan kemudian hati kita dikuatkan, pengharapan kita dihidupkan kembali. Bahkan kita didorong untuk melakukan langkah-langkah iman. Dengan sangat berani kita melakukan langkah ketaatan. Kenapa? Karena kita percaya. Jadi kepercayaan ini menggerakkan suatu aksi, menggerakkan suatu respon. Haleluya. Padahal dalam contoh di atas, uang kenaikan gaji itu kan belum diterima ya saudara. Itu kan masih bulan depan. Tetapi perilaku kita, seolah-olah uang itu sudah di tangan. Bukankah itu iman, saudaraku? Mempercayai sesuatu yang masih dalam perjalanan, mempercayai janji Tuhan yang belum kelihatan wujudnya, seolah-olah itu sudah kita terima. Sehingga itu memicu sukacita, memicu antusias, semangat, bahkan memicu langkah-langkah ketaatan kita merespon firman tersebut. Iman memberikan sukacita. Iman juga memberikan semangat. Iman memberikan kegairahan. Iman memicu tindakan yang nyata. Jadi kalau ada orang yang sudah lemah, semangatnya tidak bergairah, tidak antusias, bisa dikatakan di dalam dirinya sudah tidak ada iman. Orang yang bangun pagi sudah tidak ada lagi yang menyemangati dirinya, tidak ada gairah hidup, tidak ada semangat, tidak ada sukacita. Bisa dipastikan di dalam dirinya tidak ada sesuatu yang dia imani. Saudaraku, kalau kita bisa percaya perkataan atasan kita, percaya perkataan orang tua, percaya perkataan tetangga, bahkan tanpa ngecek benar apa salah. Ternyata ujung-ujungnya itu gosip atau fitnah. Bukankah seharusnya terhadap firman Allah, kepercayaan kita itu lebih
lebih lagi. Sebab yang berfirman itu jauh lebih mulia, jauh lebih berkuasa dibandingkan orang-orang yang tadi kita percaya. Mengapa? Karena Tuhan Allah pencipta alam semesta. Haleluya. Yeremia pasal 15 ayat 16. Yeremia pasal 15 ayat 16. Apakah begini reaksi Anda ketika mendengar firman Allah disampaikan? Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Haleluya. Nama Tuhan ada pada kita. Kita disebut, kita sudah diangkat sebagai anak-anak Allah sejak kita lahir baru. Nama Allah ada pada kita. Itu sebabnya perkataan Allah juga bagi kita. Nabi Yeremia ini menikmati, girang hatinya, suka hatinya ketika firman Allah disampaikan kepadanya. Sebab apa? Sebab bagi dia firman itu ya dan amin. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Tuhan, aku ini milik-Mu. Nama-Mu ada atasku. Maka firman-Mu itu bukan khayalan bagiku. Firman-Mu itu adalah realita bagiku. Itu sebabnya ketika aku mendengar perkataan-Mu yang pasti menjadi realita dalam hidupku, maka aku menikmatinya, menjadi kegirangan bagiku, menjadi kesukaan hatiku. Haleluya. Jadi ketika kita tahu betul posisi kita, yaitu kita anak Allah, di dalam Yesus kita mewarisi janji-janji Allah. Kita buka Alkitab, itu seperti membuka harta karun. Itu nyata, itu real. Apapun yang tertulis di sana milik-Mu dan milikku. Apapun yang dijanjikan di sana adalah realita bagimu dan bagiku. Haleluya. Itu sebabnya setiap membuka Alkitab, setiap kali kita dengar firman Allah, hati kita bersuka cita. Karena kita seperti mendapatkan satu berita yang tadi di atas. Misalnya seorang anak buah dikatakan, kamu promosi bulan depan, gajimu naik. Dan itu realita bagi anak buah itu. Sebab yang memberitahu adalah atasannya. Nama atasannya disebut atas anak buah itu. Sebab mereka ada di dalam satu perusahaan. Saudara mengerti ilustrasi ini? Haleluya, haleluya. Saat ini, sebagai orang yang hidup di era di mana informasi datang seperti banjir setiap hari dalam hidup kita, kita bisa menjadi bingung mana informasi yang harus kita pegang dan kita taati, mana informasi yang harus kita abaikan. Sebab atas informasi itu kita akan bersikap. Berdasarkan informasi itu kita akan mengambil keputusan. Dan keputusan itu mungkin taruhannya besar. Kalau itu keputusan bisnis, taruhannya bisa uang yang banyak. Kalau itu keputusan menyangkut keluarga, itu bisa mempertaruhkan kebahagiaan keluarga. Dan kalau itu keputusan yang terkait dengan resiko nyawa, nyawa bisa menjadi taruhan, saudaraku. Jadi betapa penting bagi kita memiliki hikmat Allah untuk membedakan informasi yang benar dan yang salah. Dan otoritas informasi itu tidak boleh terbolak-balik. Informasi yang dari Allah mestinya kita junjung tinggi di atas semua informasi yang ada di dunia ini. Kita ingat ayat di dalam Amsal pasal 14 ayat 12, di sana dikatakan, Amsal 14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Hati-hati dengan persangkaan, hati-hati dengan persepsi, hati-hati dengan pola pikir kita. Karena dalam ayat ini dikatakan, persangkaan kita, persepsi dan pola pikir kita tidak selamanya benar. Tidak selamanya bisa dipercaya. Meskipun kita sudah sekolah tinggi, tetapi kalau informasi itu menyangkut bidang keilmuan yang lain, kita sangat awam, kita tidak boleh kemudian gegabah menggunakan persepsi kita untuk mengambil keputusan. Sebab persangkaan yang salah itu dalam ayat ini bisa berujung kepada maut.
betapa berbahayanya persangkaan seseorang jika tidak ditopang dengan informasi yang benar. Sesuatu yang ditakuti ternyata tidak ada, tidak nyata, tidak real. Sebaliknya, sesuatu yang dianggap ringan dan tidak berbahaya ternyata membuahkan maut. Kita bukan makhluk yang maha tahu. Hanya Allah pribadi yang maha tahu. Itu sebabnya tidak baik kalau kita punya sikap sok tahu. Lebih baik kita bertanya kepada yang maha tahu ketika kita tidak tahu. Agar kita diberitahu apa yang benar dan apa yang membawa kehidupan, kebahagiaan bagi kita. Amin, saudaraku. Ya, membutuhkan kerendahan hati. Ya, haleluya, haleluya. Kita bisa menaruh kepercayaan pada kata-kata orang lain. Perkataan itu kita pegang. Perkataan itu menyemangati kita. Bahkan perkataan itu kita jadikan pedoman hidup. Saudaraku, betapa lebihnya seharusnya sikap kita terhadap perkataan Tuhan. Perkataan Allah semesta alam. Mengapa demikian? Karena perkataan manusia sehebat apapun bisa meleset. Perkataan manusia itu tidak ditopang oleh kemahakuasaan, sehingga perkataannya bisa benar tetapi lumpuh karena dia tidak bisa untuk memenuhi persyaratannya. Misalnya, ada orang yang janji menjemput Anda diajak makan ke restoran, ya tentu Anda senang karena ditraktir untuk makan enak. Tetapi pada menjelang jam keberangkatan, tiba-tiba dia telepon, "Aduh, sorry bro, sorry sis, saya tidak bisa datang menjemput Anda, ternyata ada urusan lain yang lebih mendesak." Atau misalnya ban mobilnya bocor, atau dan lain sebagainya. Perkataannya benar, maksudnya benar, tapi dia tidak berdaya untuk memenuhi persyaratannya, sebab dia bukan yang maha kuasa. Dia hanya punya perkataan yang benar, tapi dia tidak punya kemahakuasaan untuk membuat perkataan itu menjadi berhasil. Berbeda dengan Allah, dia benar dalam perkataan, dia maha kuasa untuk mewujudkan kata-katanya itu. Haleluya. Bilangan pasal 23 ayat 19, Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Dia bukan manusia yang terbatas kekuatannya. Dia juga bukan manusia yang kemudian meminta maaf atas ketidaksanggupannya memenuhi janji. Bukan. Allah bukanlah manusia. Katakan amin. Sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tidak mungkin. Haleluya. Itu sebabnya strata perkataan Tuhan harus paling tinggi dari apa yang harus kita percaya. Haleluya. Tambah lagi satu ayat, Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Mengapa? Karena firman-Nya maha kuasa. Maha kuasa, tidak ada satu kekuatan pun yang akan bisa menghalanginya. Itu, saudaraku, bedanya strata perkataan Allah dan perkataan manusia. Perkataan Allah benar dan disertai oleh kemahakuasaannya. Itu sebabnya rancangan Allah tidak pernah gagal. Dan dia bukan pribadi yang menyesal karena kegagalan. Setiap orang yang berpegang pada perkataannya pun tidak akan gagal. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengapa terhadap perkataan Tuhan manusia seringkali sukar untuk memiliki iman yang sederhana? Apa itu iman yang sederhana? Yaitu untuk percaya apa adanya dan untuk mentaatinya apa adanya. Apakah manusia kekurangan kecerdasan untuk mengerti isi firman? Kebanyakan bukan. Kebanyakan manusia mengerti perkataan Tuhan. Yang dia tidak punya adalah kesamaan selera.
Dia memiliki selera yang berbeda. Dia memiliki jadwal yang berbeda. Dia memiliki keinginan yang berbeda dengan Allah. Itu sebabnya meskipun perkataan Allah itu sederhana, dia menjadi rumit sendiri sebab imannya tidak bisa sederhana. Ada hidden agenda, ada agenda pribadi di dalam ketidaktaatan dia. Tuhan tahu itu. Maka kemudian Tuhan berfirman di dalam Yesaya pasal 55 ayat 7 sampai 9. Yesaya 55 ayat 7 sampai 9. 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Lihat, Allah melihat agenda pribadi yang bersimpangan, bertentangan dengan firman Allah itu disebutnya fasik, disebutnya jahat. Tuhan bilang bahwa, hei kamu yang punya agenda pribadi yang bertentangan dengan kebenaranku dan firmanku, balik. Bertobat. Jangan terus berbuat fasik, jangan terus berbuat jahat. Saudaraku, tidak ada kebahagiaan dan sukacita dengan mengerjakan agenda yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Tidak ada. Itu sebabnya Allah dalam kasih-Nya memanggil orang-orang yang hari-hari ini lebih memegang perkataan orang, perkataan manusia, perkataan ilmu pengetahuan, perkataan ini dan itu, meskipun dia tahu betul itu bersimpangan dengan kebenaran Allah, kemudian Tuhan berkata, balik, bertobat. Ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan juga mau tahu bahwa manusia yang dimaksud tadi di ayat 7 sedang beda jalan dengan Tuhan. Bahkan perbedaannya antara langit dan bumi. Tuhan di langit, mereka di bumi. Tuhan mulia, mereka hina. Tuhan hidup, mereka menuju kepada kebinasaan. Saudaraku, dalam kasih-Nya Tuhan memanggil agar mereka meninggalkan jalannya dan mengikuti jalan Tuhan. Jalan Tuhan inilah yang layak dipercaya, yang layak ditempuh, yang layak diperjuangkan, sebab ini membawa kehidupan. Sebenarnya, jika seseorang tidak percaya kepada perkataan Allah, pada dasarnya dia tidak percaya kepada pribadi Allah itu sendiri. Bahwa Allah mempunyai niat baik, bahwa Allah menyimpan berkat bagi orang itu, dia nggak percaya. Itu sebabnya dia tidak taat kepada perkataan Allah. Nah, mengapa orang itu tidak percaya pada pribadi Allah? Karena memang dia tidak mengenal Allah. Firman Tuhan mengatakan pengenalan mendahului percaya. Seseorang tidak bisa percaya kepada sesuatu yang tidak dikenal. Berbeda dengan Abraham. Abraham mengenal Allahnya. Itu sebabnya ia lebih percaya kepada Allah daripada kepada logikanya sendiri. Sedangkan logikanya sendiri dia tidak percaya, apalagi perkataan orang lain. Dia tambah nggak percaya lagi. Dia hanya percaya pada perkataan Allah. Di dalam Roma pasal 4 ayat 20 sampai 21, Roma 4 ayat 20 sampai 21, saudaraku, kita baca. Tetapi terhadap janji Allah, terhadap perkataan Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kalau Anda dan saya percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti terjadi, Anda pasti penuh sukacita menantikannya. Beberapa pengalaman saya order barang melalui online ya, saudaraku. Begitu saya sudah pilih barang, saya pilih alamat tujuan, saya pilih
metode pengiriman, saya bayar semuanya, dan kemudian sudah confirm, lalu saya boleh dengan penuh pengharapan dan sukacita menantikan barang itu tiba. Dan pasti tiba. Nah, kalau urusan belanja online kita bisa begitu percaya. Mengapa kita sulit untuk percaya bahwa janji Allah itu pasti ditepati? Mungkin karena kita memang kurang mengenal pribadinya. Jadi betapa penting di akhir zaman ini di mana orang tidak lagi suka ajaran yang sehat. Lebih suka mengumpulkan guru-guru untuk menyenangkan telinga dengan dongeng-dongeng yang ada. Betapa lebih penting kita untuk duduk di kaki Tuhan untuk mengenal pribadinya. Sehingga kita boleh melihat betapa jauh lebih keberkatan orang yang memegang perkataan Tuhan. Jauh keberkatan orang yang mengandalkan janji-janjinya. Jauh lebih keberkatan orang yang percaya penuh kepada firman-Nya. Dan dia mentaatinya di dalam kehidupannya setiap hari. Oh, haleluya, haleluya. Kita tambah lagi beberapa ayat, saudaraku, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya apa? Setia. Haleluya, haleluya. Kita lihat di dalam terjemahan Amplified Bible. Saya bacakan dalam bahasa Inggris seperti ini, saudaraku. So let us seize and hold fast and retain without wavering the hope we cherish and confess and our acknowledgement of it, for he who promised is reliable, sure, and faithful to his word. Terjemahnya kira-kira begini. Jadi mari kita raih dan pegang teguh dan pertahankan tanpa goyah harapan yang kita dambakan dan akui dan pengakuan kita akan hal itu, karena Dia yang berjanji dapat diandalkan, kepastiannya ada, dan setia pada firman-Nya. Manusia pengen setia pada perkataannya, tapi dia terbatas pada ketidakmampuannya. Tetapi Allah, kalau Dia setia pada firman-Nya, selalu setia, karena Dia maha kuasa. Haleluya. Itu sebabnya perkataan Allah jauh lebih bernilai, jauh lebih bisa dipercaya, ya, daripada perkataan manusia. Kita harus percaya sebelum dapat menerima. Misalnya, seseorang tidak akan menulis cek untuk membeli sesuatu, kecuali dia yakin bahwa ada uang di dalam tabungannya. Dia harus cek dulu, ada nggak? Setelah dia ada, dia percaya ada uangnya, baru dia tulis cek, dan dia menerima sesuatu yang dia beli menggunakan cek itu. Nah, untuk menerima janji Allah, kita harus terlebih dahulu percaya. Di dalam Yesus kita mewarisi janji Allah. Apa sih artinya mewarisi? Mewarisi artinya memiliki. Mewarisi juga artinya menikmati. Nah, kalau orang dapat warisan dan merasa tidak punya, apalagi tidak sempat menikmati, kan menjadi ironis, saudaraku. Nah, kita mewarisi janji Tuhan, mengapa kita tidak merasa memilikinya? Atau mengapa kita tidak menikmatinya? Mungkin karena kita tidak percaya akan hal itu dan tidak meresponnya sebagaimana yang seharusnya. 2 Korintus pasal 1 ayat 20 berkata demikian. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara milik Kristus? Kalau ya, maka dikatakan sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Kalau begitu janji-janji Allah milik saudara. Itu sebabnya oleh Dia, di dalam Kristus kita berkata amin. Apa sih artinya amin? Amin itu artinya aku percaya dan jadilah hal itu kepadaku, sebagaimana yang kupercaya. Saudaraku, kenapa orang Kristen beberapa hidupnya tidak maksimal, tidak tertolong, tidak menikmati warisan janji-janji Allah? Sebab dia tidak mengaminkan janji-janji itu. Hidupnya tidak berkata amin terhadap janji Allah. Kalau orang tidak berdoa, orang tidak ibadah, orang tidak berkorban, orang tidak melayani, orang tidak merespon dengan iman firman Allah, itu sama dengan dia mengatakan tidak ada amin.
Kan di gereja suka ditanya, ada amin saudara? Dia bilang, nggak ada. Ya, hidupnya mengatakan demikian. Nah, tetapi melalui renungan pada kali ini, kita diminta oleh Tuhan balik. Jangan terus berbuat fasik. Jangan terus berbuat jahat dengan memiliki jalan sendiri yang bukan dari Allah. Biarlah Tuhan membawa pemulihan bagi kita. Bagian akhir, saudaraku, tindakan kita didasarkan pada keyakinan kita. Hal yang sama berlaku di dunia supranatural. Kita percaya Allah, maka kita menerima firman-Nya. Allah setia, Allah dapat dipercaya, dan Allah dapat diandalkan. Haleluya. Jika kita dapat mempercayai dan menghormati kata-kata manusia, betapa lebihnya seharusnya kepercayaan kita kepada perkataan Allah. Kita harus belajar untuk bertindak berdasarkan firman Allah dengan iman dan ketaatan yang sederhana saja. Perhatikan, saudaraku, perhatikan. Setiap kali perkataan Yesus dipercayai dan ditindaklanjuti, hasilnya selalu ajaib. Haleluya. Katakan bersama saya. Setiap kali perkataan Yesus dipercayai dan ditindaklanjuti, hasilnya selalu ajaib. Kita ingat murid-murid Tuhan. Ya, semalaman mereka sudah berusaha menangkap ikan. Dalam Injil Lukas pasal 5, saudaraku, dan ketika Yesus setelah selesai memakai perahu itu untuk mengajar orang yang ada di pantai, kemudian Tuhan berfirman dalam Lukas 5 ayat 4, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Spontan Petrus protes, karena mereka telah berusaha semalam-malaman dan hasilnya nol. Tetapi Petrus menaruh perkataan Yesus di atas logikanya. Itu sebabnya pada akhirnya dia mentaati, dia berkatakan, tetapi oleh karena engkau yang mengatakannya. Ini sifat ini penting bagi kita. Kita punya logika, kita punya rencana, kita punya selera. Tetapi ketika berurusan, bersentuhan dengan perkataan Yesus, kita harus mengatakan, tetapi Tuhan, karena firman-Mu mengatakan ini, aku lebih taat pada firman-Mu. Kan begitu. Dan kita melihat di dalam Alkitab, begitu Petrus menaruh perkataan Yesus pada otoritas tertinggi, melebihi logikanya sendiri, melebihi seleranya sendiri, dan dia menindaklanjuti perkataan Yesus, kejadiannya adalah ajaib. Perahu itu hampir karam, karena kebanyakan berkat, karena kebanyakan ikan yang mereka tangkap. Mereka harus panggil orang lain untuk berbagi berkat. Luar biasa, saudaraku. Kembali, setiap perkataan Yesus dipercayai dan ditindaklanjuti, hasilnya selalu ajaib. Haleluya. Nah, sebagai kesimpulan, andai saja umat Allah akhir zaman ini percaya penuh kepada firman Allah yang sempurna itu, pasti umat Allah akan mengalami keajaiban-keajaiban dalam hidupnya. Saudara, apakah ada di antara saudara yang sedang memiliki kebutuhan khusus, yang sedang merindukan sesuatu? Mari, percayalah kepada firman Tuhan. Temukan ayat yang relevan dengan kebutuhan Anda itu. Percaya bahwa Allah sanggup untuk memenuhi janjinya. Pegang itu perkataan. Lakukan. Bertindaklah berdasarkan firman itu. Biar firman itu membuktikan kemahakuasaannya atas dirimu. Perhatikan hidupmu. Hal-hal yang fasik, hal-hal yang jahat, buang. Dan kemudian biarlah firman itu bercahaya atasmu. Dan melaksanakan tugasnya seperti yang Tuhan Allah firmankan. Perkataanku tidak akan kembali kepadaku sia-sia. Perkataanku akan segera melakukan perintahku dan tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Artinya apa? Firman Allah itu pasti dan pasti berhasil bagi Anda juga dan saya. Amin. Bagi kemuliaan Allah kita. Amin. Haleluya, haleluya. Amin.